Baik, di sini saya akan menyampaikan tutorial untuk penggunaan aplikasi VirLabGo. Di sini ada 7 folder, 6 folder untuk penggunaan aplikasi di PC atau laptop, kemudian 1 folder untuk Android. Di sini di dalam folder Android terdapat aplikasi VirLabGo dengan format .avk. Tinggal nanti dikopikan di handphone, kemudian bisa diinstalkan, dan untuk video penginstalannya terpisah. Nah, untuk di sini untuk PC itu dibagi menjadi 6 format. Pertama, Linux 6 sistem operasi, yaitu Linux 32 bit, Linux 64 bit, OS X 64 bit, Windows 32 bit, dan Windows 64 bit. Dan di sini tidak perlu diinstalkan ya. Jadi di dalam foldernya itu sudah ada satu file bernama VirLabGo yang nanti langsung bisa dibuka. Nah, sekarang kita coba buka VirLabGo. Jadi tinggal diklik 2 kali pada pada filenya. Nah, di sini ada tampilan pertama dari aplikasi VirLabGo Titrasi ini dengan 2 tombol ya. Di sebelah kiri bawah itu ada tombol berwarna biru. Ketika diklik itu akan menutup aplikasi. Dan untuk di sebelah kanan ada tombol berupa logo Universitas Bakti Kencana, yang mana ini tombol untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu seperti yang di slide, yaitu opsi praktikan, pemilihan opsi praktikannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita tinggal klik pada logonya. Nah, pada halaman selanjutnya yaitu di sini pemilihan karakter. Pemilihan karakter praktikan, ada laki-laki atau perempuan tergantung dari pengguna ya. Untuk pemilihan sendiri tinggal diklik pada karakter yang diinginkan. Misal di sini laki-laki. Nah, di sini pilih laki-laki, akan ada menampilkan karakter laki-laki pada layar. Kemudian karena pada halaman ini tujuannya itu memilih atau melengkapi keperluan keselamatan kerja di laboratorium, maka kita hanya melengkapi bagian-bagian tersebut. Untuk tampilannya tinggal kita klik tombol biru di sebelah kanan untuk menampilkan lemari berisi keperluan kelengkapan kelengkapan keselamatan. Di sini ada jas lab, kemudian kacamata, kemudian ada masker, dan kemudian sarung tangan. Jadi tinggal di tap atau diklik saja. Jadi untuk Android maupun PC itu cara penggunaannya sama. Tinggal diklik, kemudian akan menampilkan perubahan pada tampilan di layar karakter. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu memilih alat dan bahan praktikum untuk pembuatan larutan oksalat sebelum melakukan titrasi. Di sini kita tinggal pilih dengan mendrag and drop alat atau bahan ke arah meja. Sini. Nah, kita klik tombol biru. Nah, tombol biru di sini diklik, kemudian akan ada tampilan lemari. Di sini ada tampilan lemari yang bisa dipilih. Nah, ketika kita memilih alat atau bahan, itu akan ada bunyi yang menunjukkan bahwa alat itu sudah bisa di drag and drop. Jadi kita klik dulu baru di drag and drop. Nah, kita klik dulu, misal di sini batang pengaduk. Nah, ada suara tersebut, kemudian kita geser ke arah meja. Nah, di sini juga untuk penyimpanannya disesuaikan dengan apa yang ada di lemari. Nah, kemudian itu menunjukkan bahwa kita benar menyimpan alat, dan nilai di atas juga menunjukkan poin apakah kita benar alat atau bahan yang dipilih atau salah, itu ditunjukkan oleh nilai di poin atas. Nah, kemudian kita geser yang selanjutnya. Nah, baru kemudian digeser. Apabila kita salah memilih alat atau bahan, akan ada bunyi tertentu yang menunjukkan bahwa kita salah
memilihnya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita salah memilih alat atau bahan dan akan ada pengurangan pada poin. Oh ya, dan untuk di bagian pemilihan alat bahan untuk larutan asam oksalat ini minimal 140 poin untuk bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Apabila tidak mencapai 140 poin dan poin ketika ditambahkan alat bahan itu sudah tidak bisa bertambah lagi, maka harus kembali ke layer sebelumnya, yaitu memilih praktikan. Oke, kita selesaikan. Kita next selanjutnya. Nah, di sini karena asam oksalat dalam bentuk padatan, maka kita perlu menimbang jumlah asam oksalat yang akan dilarutkan. Nah, pertama kita nyalakan terlebih dahulu neraca dengan mengklik pada tombol. Nah, baru kita mendrag kaca arloji ini tepat di atas neraca ya, sebagaimana di laboratorium, tempatkan tepat di atas neraca. Nah, dan sebelum kita mengalokasikan bahan, maka pertama kita nolkan dulu nilai pada neraca dengan klik tombol kembali. Kemudian kita klik bahan ini untuk bisa memindahkan kristal asam oksalatnya. Nah, kita drag spatula ini tepat ke arah atas kaca arloji, kemudian dilepaskan. Nah, itu kan otomatis animasi memindahkan bahan. Nah, kita pindahkan sampai sejumlah 1,26 gram. Nah, setelah mencapai 1,26 gram, baru kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu memindahkan padatan tadi yang telah ditimbang ke dalam gelas kimia untuk dilarutkan. Pertama, nolkan dulu. Nah, baru kita drag dan kaca arloji ini ke arah yang ditunjukkan di layar oleh tangan itu. Nah, posisikan tepat di sana. Dan kalau misalkan susah untuk di drag and drop, kita dragnya di kaca arloji bagian sebelah kirinya, sebelah kiri dari kaca arloji itu, untuk bisa mendragnya. Nah, sini kita letakkan tepat pada yang ditunjukkan oleh tangan tersebut, lepaskan. Nah, kemudian akan ada animasi pemindahan padatan itu ke dalam ke dalam gelas kimia. Kemudian animasi penambahan air. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menghomogenkan padatan di dalam kaca arloji, di dalam gelas kimia, dan usahakan untuk ketika mengaduk itu tidak berbenturan dengan dinding gelas kimia. Kita aduk sampai selesai jadi larutan. Kemudian lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menghomogenkan dan untuk mendapatkan 100 ml larutan asam oksalat. Nah, pertama kita drag larutan asam oksalat di dalam gelas kimia ke arah labu volumetrik 100 ml. Nah, setelah itu akan ada animasi penambahan larutan ke dalam labu volumetrik serta penambahan kekurangannya. Nah, dan kita akan melihat di sini jumlah apakah sudah tepat larutannya sudah ditambahkan dengan kaca pembesar, bisa di drag ke arah volumetrik. Nah, di sini akan menampilkan tampilan dari penambahan larutannya juga, karena di sini ada menggunakan labu volumetrik, maka tentu ada cincin batasnya. Jadi kita harus lihat, karena di sini larutannya tidak berwarna, berarti menggunakan meniskus bawah. Nah, untuk menghomogenkannya, karena ini menggunakan labu volumetrik, maka akan ada cara tersendiri untuk menghomogenkannya. Maka kita tinggal klik pada labu volumetrik. Nah,
sini akan ada animasi cara menghomogenkan larutan yang ada pada labu volumetrik. Nah, setelah itu kita bisa cek lagi apakah sudah tepat. Apabila sudah tepat, maka kita tinggal lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu merangkai alat titrasi. Nah, di sini yang kita tambahkan itu khusus untuk melakukan titrasi, jadi berbeda dengan langkah sebelumnya. Dan untuk maksimal itu minimal untuk bisa melanjutkan itu 180 poin. Jadi kita pilih dulu di sini, pastinya kita menggunakan buret, jadi tambahkan juga klem buret. Nah, baru kita tambahkan buret, baru setelah itu kita tambahkan labu Erlenmeyer bawahnya, kemudian dorong untuk memindahkan larutan, kemudian pipet volumetrik 10 ml, tentunya menggunakan pipet filler, kemudian bahannya NaOH dan indikator PP. Untuk memindahkannya kita menggunakan tang pengaduk. Nah, setelah mencapai 180 poin, kita bisa melanjutkan. Nah, di langkah ini kita memindahkan larutan asam oksalat ke dalam buret dan memindahkan NaOH serta indikator PP ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, itu diserahkan kembali kepada pengguna mana dulu yang akan dilakukan. Apabila kita ingin memindahkan dulu larutan asam oksalat ke dalam buret, kita tinggal drag di sini labu volumetrik ke arah ujung atas buret. Nah, kemudian di sini akan ada animasi pemindahan bahannya sampai penuh sekitar 50 ml pada buret. Nah, kemudian untuk pemindahan NaOH dan indikator PP, pertama kita pasangkan terlebih dahulu pipet volume 10 ml. Kita drag ke arah pilar. Nah, kemudian akan ada gambar dari pipet volume yang tersambung dengan pipet pilar. Nah, kita pertama seperti halnya yang biasa dilakukan, kita hilangkan dulu udara di dalam pipet pilar dengan mengklik tombol pada A. Nah, ada animasi penghilangannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memindahkan atau mengambil bahan. Kita arahkan ke arah bahan NaOH, kemudian kita klik S untuk menyerap bahan. Nah, setelah dapat 10 ml, kita cek apakah sudah sesuai 10 ml pada garis batas. Nah, apabila sudah sesuai, kita tinggal drag lagi ke arah Erlenmeyer. Kemudian di sini kita klik E. Nah, kita pindahkan larutannya ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah didapat 10 ml NaOH di dalam Erlenmeyer, kita tinggal tambahkan 2 tetes PP sebagai indikatornya. Nah, kita klik saja pada botolnya, kemudian klik lagi pada pipetnya 2 kali. Ya, setelah kita tambahkan PP, saatnya melakukan praktikum titrasi. Nah, pada praktikum titrasi ini ada 2 tombol. Yang pertama di sebelah kiri untuk membuka keran, tinggal klik OK untuk membuka keran. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu ada tombol joystick analog untuk menggoyangkan, animasi untuk menggoyangkan labu Erlenmeyer. Nah, di sini kita klik. Di sini juga akan ada tampilan volume asam oksalat yang digunakan. Kemudian akan ada 3 perubahan warna, yaitu perubahan pertama untuk menunjukkan perubahan warna sebelum mencapai kesetimbangan, perubahan kedua itu perubahan ketika mencapai kesetimbangan, perubahan ketiga itu perubahan ketika melebihi kesetimbangan. Jadi harus diperhatikan, itu diserahkan kepada nanti yang melakukan praktikum pengelolanya, apakah akan dicantumkan di LJK atau bagaimana untuk menunjukkan bahwa itu sudah mencapai
kesetimbangan. Nah, di sini juga ada tombol reset di kiri atas untuk mengulangi praktikum apabila terjadi kesalahan pada saat praktikumnya. Dan di sebelah kanan bawah itu tombol untuk mengakhiri aplikasi ini. Kita klik OK. Nah, di sini akan ada menunjukkan tetesan 2000 red dan di sebelah atas itu poin volumenya akan terus bertambah. Dan di sebelah kanan ini menunjukkan kita memutar atau menggoyangkan lebaran layarnya. Dan usahakan selama tetesan ini ditambahkan kita terus menggoyangkan labunya. Nah, untuk perubahan pertama itu di sekitar 5 mili, jadi mungkin sekitar 2 atau 3 menit kita melakukan iterasi. Nah, di sini untuk perubahan pertama, nah, sekitar 5 mili. Kita bisa cek juga untuk volume pada buretnya. Nah, sini masih tipis warna yang pada perubahan pertama. Kita lanjutkan lagi untuk perubahan kedua. Baik, sini kita lihat tetesannya. Nah, pada saat mencapai 5,4 itu sudah mencapai kesetimbangan. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi ketika mencapai 5,4 mili itu sudah mencapai kesetimbangan. Di sini juga terdapat perubahan warnanya, itu lebih terlihat warna merahnya. Nah, kita cek di sini dengan menggunakan layar pembesar. Nah, di sini pada volume 5,5 atau 5,4 itu sudah mencapai kesetimbangan. Nah, kita lakukan lagi, tinggal kita nyalakan lagi kerannya. Nah, di sini ketika mencapai 5,6 mili lebih itu sudah melebihi kesetimbangan. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, kita bisa ulangi dengan melakukan reset dengan mengklik tombol reset di sebelah kiri atas. Nah, untuk mengulang lagi melakukan praktikum titrasi. Nah, sebagai jadi begitu cara menggunakannya. Jadi untuk tombol sebelah kiri untuk membuka dan untuk keran, dan tombol sebelah kanan itu untuk merubah atau menggoyangkan Erlenmeyer sebagaimana biasanya dilakukan di laboratorium. Aplikasi ini dapat digunakan khususnya dalam melakukan simulasi, dan untuk mematikannya kita klik tombol kanan bawah berwarna biru. Terima kasih. Sekian tutorial ini.